Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kesehatan bersama Dokter Sarah. Semoga hari kalian menyenangkan dan tubuh selalu sehat ya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering sekali ditanyakan para pria usia 50 tahun ke atas. Bahkan banyak juga ibu-ibu yang bertanya untuk suaminya. Topik kita hari ini adalah cuma 15.000 di apotek. Rahasia stamina pria lansia tetap prima. Nah, pembahasan ini akan kita bahas secara santai, realistis, dan mudah dipahami. Karena banyak orang berpikir menjaga vitalitas pria itu harus mahal, padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Ada beberapa suplemen dan cara sederhana yang bisa membantu menjaga stamina tubuh tanpa harus menguras kantong. Tetapi ingat ya, podcast ini bertujuan edukasi kesehatan umum. Penggunaan produk tetap harus bijak dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi, buat yang punya riwayat jantung, hipertensi, diabetes atau penyakit tertentu, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum mencoba produk apapun. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Banyak pria mulai merasa perubahan ketika usia masuk 50 tahun. Dulu mungkin badan terasa kuat, kerja seharian masih semangat, tidur sebentar langsung segar lagi. Namun semakin bertambah usia, tubuh mulai berubah. Tenaga cepat habis, mudah pegal, kurang semangat, dan stamina terasa tidak seperti dulu lagi. Ini sebenarnya wajar, karena tubuh manusia mengalami proses penuaan alami. Salah satu penyebab utamanya adalah menurunnya hormon testosteron pada pria. Selain itu ada juga faktor lain, seperti kurang olahraga, makan tidak teratur, kurang tidur, kebanyakan gula, merokok, tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi. Semua itu bisa mempengaruhi stamina dan vitalitas pria. Makanya menjaga kesehatan itu penting sejak muda. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Dok, memang ada produk murah sekitar 15 ribuan yang bisa membantu stamina pria? Jawabannya ada beberapa pilihan suplemen dan vitamin yang cukup terjangkau. Biasanya produk seperti ini mengandung bahan yang membantu menjaga energi tubuh dan kebugaran. Misalnya seperti ginseng, pasak bumi, vitamin B kompleks, zinc, jahe, royal jelly. Bahan-bahan tersebut cukup umum digunakan dalam suplemen stamina pria. Namun, perlu diingat ya, produk murah bukan berarti jelek, dan produk mahal juga belum tentu paling cocok. Yang paling penting adalah aman, memiliki izin BPOM, dibeli di apotek resmi, dan digunakan sesuai aturan. Karena sekarang banyak produk abal-abal dijual online dengan janji berlebihan. Hati-hati ya. Ini penting sekali. Banyak pria ingin hasil cepat. Baru minum 1 kali langsung berharap tubuh kembali seperti usia 20 tahun. Padahal tubuh tidak bekerja seperti itu. Kalau ada produk yang menjanjikan efek terlalu cepat dan terlalu hebat, kita harus hati-hati. Karena bisa saja mengandung bahan obat keras yang tidak dicantumkan di kemasan. Efek sampingnya bisa berbahaya, seperti jantung berdebar-debar, pusing, tekanan darah naik, sesak napas, gangguan ginjal. Jadi, jangan asal beli hanya karena iklan. Pilih produk yang jelas dan gunakan dengan bijak. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Sebenarnya rahasia stamina pria lansia bukan hanya dari obat, tetapi dari kombinasi pola hidup sehat. Karena kalau pola hidup berantakan, minum suplemen apapun hasilnya tidak maksimal. Ada beberapa hal penting yang harus dijaga. 1. Tidur yang cukup. Minimal 6-8 jam sehari, karena tubuh memperbaiki diri saat tidur. 2. Jalan pagi atau olahraga ringan. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki 20 menit setiap pagi sudah sangat bagus. 3. Kurangi rokok dan alkohol, karena itu bisa mengganggu aliran darah dan stamina tubuh. 4. Perbanyak makanan sehat, seperti sayur, buah, ikan, kacang-kacangan, oatmeal. 5. Minum air putih cukup. Tubuh yang kurang cairan biasanya lebih cepat lemas. Selain suplemen, makanan juga penting.
Ada beberapa makanan yang sering saya sarankan untuk membantu menjaga stamina tubuh pria usia lanjut. Misalnya telur, karena mengandung protein yang baik untuk energi tubuh. Pisang, membantu menambah energi alami. Ikan, terutama ikan laut yang mengandung omega 3. Madu, bisa membantu tubuh terasa lebih segar. Alpukat, mengandung lemak baik yang bagus untuk kesehatan tubuh. Makanan sehat memang tidak memberi efek instan, tetapi manfaatnya jauh lebih baik untuk jangka panjang. Saya pernah bertemu pasien usia sekitar 61 tahun. Beliau datang sambil bilang, "Dok, saya cepat capek sekarang." Ternyata setelah diperiksa, beliau jarang olahraga, suka begadang dan terlalu sering minum kopi manis. Akhirnya saya sarankan memperbaiki pola hidup terlebih dahulu. Beliau mulai jalan pagi rutin, mengurangi gula, tidur lebih teratur, dan menggunakan suplemen sesuai kebutuhan. 2 bulan kemudian beliau datang lagi. Katanya badan lebih segar, tidur lebih enak, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Dari situ kita belajar bahwa menjaga stamina itu butuh proses dan konsistensi. Kalau keluhan stamina disertai gejala lain, jangan ditunda untuk periksa. Misalnya nyeri dada, sesak napas, tekanan darah tinggi tidak terkontrol, gula darah tinggi, pusing terus-menerus, tubuh sangat lemas. Karena bisa jadi ada masalah kesehatan yang lebih serius. Semakin cepat diperiksa, semakin baik. Untuk para pria lansia yang sedang mendengarkan podcast Dr. Sarah hari ini, jangan minder karena usia bertambah. Yang penting adalah menjaga tubuh tetap sehat dan aktif. Karena stamina yang baik bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal pola hidup, pikiran yang tenang, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau ingin mencoba produk stamina pria 15 ribuan di apotik, pilih yang aman dan jangan berlebihan. Dan jangan lupa, tidur cukup, makan sehat, bergerak setiap hari, kurangi stres, rajin cek kesehatan. Karena tubuh yang dirawat dengan baik akan tetap terasa prima meski usia bertambah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dr. Sarah hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Kalau suka dengan podcast seperti ini, jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tulis juga di kolom komentar topik kesehatan apa yang ingin dibahas berikutnya. Saya Dr. Sarah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya.